Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, long time ago, when I deh. Jadi kapungkur itu jadi ketepaanku Ustaz Ihsan ya teh. Zaman Breto teh aya jalmi-jalmi anu memang menolak berhala. Di masa jahiliyah teh kan eta jalmi teh nyembah berhala tanya. Tapi aya oge angkel teh orang-orang anu teu menyembah berhala. Salah satu nate aya namina Ubaidillah bin Jahsi. Ubaidillah bin Jahsi nalika masa jahiliyah henteu nyembah berhala si eta teh. Nyawe nikah sareng jalmi namina Ummu Habibah. Setelah menikah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat jantan Nabi dan Rasul, dua nana lebet Islam. Tah pas lebet Islam teh matak sok aya teh usah disan ayeuna nu sok nyarios. Ceng seandainya saya hidup di masa Rasul, terus mungkin saya akan beserta dengan para sahabat. Naon maksudna mah mela Rasul. Ah, pret. Cantang tu. Nah cantang tu sabab tadi saur Ustad Ihsan aya Amr bin Hisham al-Mahzumi nepikeun ka di pasihan gelarna Abal Hakam. Abal Hakam teh bapak yang sangat bijaksana. Bager, berehan, mere maweh ka sasama, terus lamun aya masalah angkel ieu teh jadi PNS. Panarosan. PNS teh panarosan. Sanes PNS teh siga angkel ge PNS pegawai nonstop. Tara eureun gawena teh. Ayo we lebet ka klub BBC kan bulak balik Cicalengka. Cicalengka Cicadas tah ieu teh jalmi nu berpengaruh pisan si Abal Hakam teh si Amr bin Hisam teh sehingga jelema teh harita teh kagum gitu. Kagum pisan matak lamun diibaratkeun ayeuna mah si Abu Jahal teh eta teh nu followerna teh panglobana geus centangna ge lain biru geuneuk eta. Saking kulobana mas teh geuneuk centangna teh. Nya atuh da jelema teh sarimpati pisan teh. Kasih Abu Jahal teh. Gitu. Tah teras aya weh nya singkat carios mun aya bahasa nu kitu teh cantang tu lah urang teh. Cantang tu urang ketika di masa Rasul urang oge bisa jadi pembela Rasulullah. Sabab jalmi-jalmi anu ayeuna ku urang dicap teu ecreug teu baleg baragajul orowodol ontohod borokokok eta teh baheulana mah terhormat dipuja-puja orang gitu. Mata kiwari oge lamun aya anu kagum ka seseorang kitu nya tah. Tong kagum-kagum teuing. Nah, da baheula oge nu dikagumi teh ternyata sejarah mencatat ayeuna mah jelema teu areuceug. Heuda Firaun teh eta teh jelema bager ceuk zamanna mah teh si Firaun teh. Si Abu Jahal sarua. Si Abu Lahab sarua. Tapi kan sejarah mencatat di kemudian hari ternyata terkuak we bahwa anu baheula dikagum-kagum di luar biasa nepikeun ka fanatisme berlebihan teh ternyata menentang kebenaran. Menentang sesuatu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Numawi, anu matak anu mawi, silah botak ketinggang awi. Emang Egi nyumput. Aya Abah, Masya Allah. Aduh, iya teh calik di dia teh karena iya kan makomna Abah ya. Jadi khodamna naik. Nah, beda jeung khodamna Anggi ari khodam Anggi mah khodam. Hoream damel. Matak ngalesangan golodog. Tah jadi satu poinnya adalah bisa jadi kekaguman hari ini kepada seseorang teh eta teh fitnah. Termasuk kekaguman orang ke anak. Sabab dina Al-Qur'an mah ieu usadisan ya nu salasna mah tiap Jumat di dia aya kajian tafsirnya banyak. Anak itu di dalam Al-Qur'an sekurang-kurangnya diceritakan 4 kedudukan dalam keluarga. Pertama jadi
penenang penyejuk jiwa, matak disebutna qurrata ayun. Janten doa we nyobahnya. Teras anu kadua aya oge anak teh sebagai perhiasan. Al malu wal banuna zinatal haya. Tah nu katilu aya cenah giningan bahwa anak teh disebatkeun fitnah. Maka selamat datang di acara HDCI. Gitu. Nu kaopat anak itu sebagai musuh. Aduh walakum. Janten pami di nu surah At-Taghabun mah di luhurna pamajikan jeung budak jadi musuh, di handapna harta jeung anak jadi fitnah gitu. Jadi ujian. Pertanyaan anak, nah ari pamajikan teh disebutkeun ujian. Sabab pamajikan mah jadi penilik. Lain penguji. Pengawas. Nu nangtukeun salah jeung bener teh pamajikan. Jadi tadi disebutkan ujian. Jadi di luhuran ujian pamajikan mah tugas. Pengawas, penilik, pengawas atau lain nu nyieun soal kan. Kacau. Tah mantap da. Fenomena hari ini teh kan kita oge ka anak teh kadang-kadang sok kagum berlebihan kan. Tilulutik diwewe pakaianana nu branded kan. Seperti tadi Mus'ab bin Umair embung produk impor, produk lokalnya hoyong nuti luar gitu. No, wah iya produk lokal mah. Ini kudu we diiklankeun. Ini kudu Produsen. Nya produsen. Teras pendidikan hayang anu mewah gitu pendidikan teh. Segala rupa ternyata di ujungna dari awal memenuhi bangga ke anak teh. Banyak hari ini orang tua anu sakit ku anak gitu. Ya. Geus gedah yang diet. Tah si kolotna teh jadi gering ku anak teh. Kenapa? Karena si anak teh memang jadi beban ke orang tua. Hiji waktu ketika budakna hijrah tah ngadoa we budakna teh. Ya Allah, hilangkanlah beban orang tua saya. Mau teh si budak teh. Pas hudang, nah ya Allah abdi maot heuh kan sia teh beban ka orang tua. Ku sabab ngadoa hilangkan beban orang tua dikabulkeun. Nah, fenomena ini nih yang menarik teh ketika ada anak yang dialitna ku orang tua dibangga-banggakan luar biasa, ternyata di kemudian hari jadi fitnah. Jadi beban. Itu yang ucapan Ustadz tadi yang awal tentang Fir'aun, Abu Jahal yang hebat ya, pada masanya. Kenapa hebat kemudian dia menentang Rasulullah? Karena hebat dia menuai pujian banyak orang. Pujian yang membuat mereka angkuh. Betul. Sehingga keangkuhannya membuat mereka sulit untuk menerima sesuatu yang membuat mereka harus merendah. Harus sujud, harus mengucapkan takbir. Mereka tidak mau karena pujian yang sudah mereka dapat itu luar biasa. Kemudian anak juga sering kita dari kecil ya, anak kita sanjung, kita puji anak kita habis-habisan, sampai akhirnya anak terbiasa dengan pujian itu. Kebetulan ada teman yang punya menantu orang Medan, ya, punya anak bayi. Anak edan. Saya tangis apa? Di Eyong si anak edan. Sudah kuduga. Dipuji, anak siapa ini lucu banget. Pujian tuh habis untuk anak-anak. Bagusnya sih kepada anak tidak usah memuji tapi memberikan support. Seperti sudah makan, good job. Bagus kan gitu ya. Pujiannya lewat. Pujian ini kata Rasulullah, kalau ada yang memuji kamu lempar matanya, siram matanya dengan pasir panas, karena pujian yang kita dengar itu akan membuat kita seperti Fir'aun, Abu Jahal dan lain sebagainya. Memuji itu harus, tapi dipuji itu tidak boleh. Saya minta dipuji janganlah, ya kan? Jangan. Tapi kalau saya memuji Dika, alhamdulillah. Dika mungkin nggak tahu pujian saya, tapi dalam hati saya ada pujian buat dia. Dan ini menyehatkan. Ya, pujian itu sesungguhnya menyehatkan kita. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji. Kalau memuji Allah juga memuji semua ciptaannya. Termasuk memuji musibah yang diberikan oleh Allah. Tidak ada musibah, tidak ada sesuatu yang menimpa kita kecuali semuanya ujian. Ujian untuk apa? Ujian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
ashkuru am akfuru, kan gitu ya. Ujian untuk memberitahu, memisahkan, menseleksi kita. Apakah kepahitan ini kita mampu menerimanya dengan kesabaran sampai kita berterima kasih kepada Allah, atau kita protes kepada Allah. Punya istri bercerewet-cerewet teh goblok teh. Misalnya. Nya dari para banwe kroto kusalagina. Jadi we non dina manuk non? Non soraan we teh. Gacor. Gacor. Iya. Di paraban kroto. Ya. Itu apakah itu dia terima sebagai sebuah materi uji dari Allah bahwa dia harus bersabar? Nah, kalau mendapatkan kebahagiaan itu juga ujian. Jadi menurut saya tidak ada yang namanya keburukan yang Allah berikan kepada kita muslimin. Wah, ini mah cenah gempa bumi teh peringatan, nggak ada. Peringatan tuh semuanya ada di Quran kok, sudah jelas. Saya hanya mendapatkan peringatan dari Quran. Kalaupun terjadi gempa bumi, itu bukan peringatan. Itu adalah ujian. Yakin nggak bahwa ini dari Allah? Kan gitu ya. Semuanya kembali kepada Allah. Ketika saya mendapatkan kegembiraan, mendapatkan rizki, atau apa saja yang membuat saya gembira, itu yang membuat saya diuji juga. Apakah saya bersyukur atau saya kufur? Seperti Sulaiman ditanya, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkura makfur. Kalau Firaun kan hadza min ilmin, Firaun siapa? Korun ya. Korun mengatakan hadza min ilmin. Di mana Korun bengar-bengar hadza min ilmin, ini hasil gawe sate. Gitu bahasa nama. Jadi Masya Allah. Pertama yang tadi disampaikan untuk supaya anak tidak membuat kita menderita, waspadai pujian. Yang kedua, anak harus tahu bahwa semua yang dia terima adalah dari Allah. Bukan dari kita. Dan jangan ada orang tua yang mengatakan mana mun kusa kurang teu disakolahkeun teh. Banyak yang gitu ya. Mun teu disakolahkeun Moal diseragam maneh mun teu disakolahkeun. Bener kan? Iya bener. Mau diseragam. Bisa orang pakai seragam linmas gitu. Jadi ada ujian seperti kenalkan ujian kepada Allah bahwa semua yang terjadi adalah ujian. Ketika anak dapat sepeda baru bukan hadiah atas prestasi dia naik kelas dengan nilai A semua. Betul. Tapi Allah menguji kamu, kira-kira kamu bersyukur nggak atas kebaikan ini, atas sepeda ini, kan itu semuanya ujian. Nah itu, jadi kalau kita kenal semuanya adalah ujian, seperti tadi saya dengar Mas Bet mengatakan semuanya nikmat. Ya, kalau semua sudah dinyatakan sebagai ujian dan datangnya dari yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu akan terasa nikmat. Meskipun wallahu alam ya, misalnya kaki sampai diamputasi, nikmat dari Allah. Saya tidak harus terlalu banyak jalan. Ya, jeung boga alasan nitah pangnyokotkeun. Itu. Benar tuh. Aya alasan itu. Jadi semua baik seperti itu. Ustaz. Seperti ini barangkali susu. Air susu ya, susu. ASI. Air susu itu. Air susu itu. Air susu itu. Kan susu teh ketika dia busuknya buruk kan jadi yogurt. Dan ternyata harga yogurt itu teh lebih mahal daripada susu. Ketika si yogurtnya diburukeun jadi keju. Dan ternyata harga keju bisa lebih mahal dari yogurt. Berarti hari ini tergantung sudut pandang kita berartinya. Ketika menyikapi sesuatu itu. Sudut pandang dan olah pikir kita. Bagaimanapun juga materi yang disampaikan oleh Ustadz Ihsan, kalau nanti dilihat di Majelis Madani, di YouTube Majelis Madani, yang disampaikan oleh Ustadz Ihsan tentang cerita bagaimana seorang menyampaikan dirinya masuk Islam secara terbuka dan seterusnya. Semua sangat tergantung sudut pandang. Sudut pandang ini bisa saja kalimat kul huwallahu ahad itu biasa saja, Allah itu satu, udah. Tapi sudut pandang yang lain ada yang lebih dalam dari itu. Bahkan ada yang jauh lebih dalam dari itu. Bahkan ada orang yang saya pernah mendengarkan tafsir kul huwallahu ahad ini 2 jam penuh oleh seorang filosof yang Masya Allah saya sampai nangis mendengarnya. Gimana itu teh? Pan 2 jam lila. Jadi mau dijelaskan. Mau dijelaskan. Ya, jadi
bisa panjang teuing. Pokoknya gitu ya. Bukan nama gitu dan 2 jam teh ya atuh Dua lalawara. jam kumanerakeunana jeung mayar di harita teh. Jeung mayar deh. Dijelaskeun deui pan jadi gratis teu rame. Nah, jadi dari satu kalimat qul huwallahu ahad atau itu bisa luar biasa sudut pandang. Jadi bisa sederhana yang harganya receh, bisa sangat luar biasa bahkan ikut seminar qul huwallahu ahad aja bayarnya 1 juta. 2 jam. Ya, nu hadirna itu teh meureun 100 orang. Dan semua terkesima diam semua. Terus tanya keluar teh kumaha ngerti? Tuh. Kalau filosof bener. Iya benar. Dan saya menangis kemarin tuh waktu itu karena dengar Orang teh cerik teh kana dengar. geus mayar lila dengar tiru. Tapi itu dalam banget saya paham itu. Dalam bisa. Memahami sesuatu. Mang Andi jalan nemu paku. Wih, ieu paku luar biasa. Ieu paku legendaris gitu, simpen. Aya ieu oh ieu mah ti Mas Cadis Nastiming. Saya tak korban film Cina. Pakuna hade. Ya, film Cina nu teraanggeus. Tapi kalau Ceng yang nemunya, bisa kempes banget. Ya kan itu dibuang. Seperti itu jadi sangat tergantung sudut pandang dan pemahaman kepada apa yang dia lihat seperti itu. Benar. Jadi Perspektif teh nya etanya termasuk barangkali hari ini terhadap nu anak teh tadi. Nah, ini nih Bah nih sok aya pertanyaan teh Ceng I cenah. Kalau misalkan hubungan anak dengan orang tua dalam Al-Qur'an diterangkeun bahkan nanti anak bisa ngadoakeun kumaha saeun teu boga anak ieu cenah. Itu dia. Kumaha itu? Jeung saya teh nah teh terjadi apa kumaha itu. Terus kumaha mun teu boga budak. Akhirnya ada yang bercerita tehnya ketika kita menyayangi anak orang lain oge cenanya mun maneh teu boga budak, aya budak batur bere jajan. Tapi ulah dipilihan nu SMA we nu awewe cenah jajan. Sini nah. Si eta kalakuan. Tah ketika kita ngasih banyak kebaikan, bisa jadi si anak itu teh membekas dalam hati muncul doa itu pula akan sampai cenah. Nah ini nih gimana nih Bah? Kalau saya lebih memandang mereka yang tidak punya anak itu hebat dan doanya tanpa anak dia diijabah karena kesabarannya. Betul. Karena sabarnya dia tidak punya anak, kemudian dia ngurus anak orang lain, anak-anak yatim misalnya, kesabaran dia itulah yang akan membuat dia menjadi ahli surga. Luar biasa. Itu, ya. Ya, wali batur. Wali hakim kena ngawinkeun. Iya, wali hakim benar. Jadi memang tadi sudut pandang, kemudian anak itu jadi ujian, harta juga termasuk. Nah, kemudian hari ini tuh ada tuh Bah fenomena di mana anak anu namanya teu dipangmulikeun HP najong panto. Mun di Garut mah teu dipangmulikeun motor najong galeng. Lo ngajual sawah teh najong galeng teh. Nah, ini kumaha nih menyikapi orang tua yang memang dapat ujian siga kitu sudah terlanjur gitu misalkan teh Bah. Kan tadi mah Abah dari awal teh kita mun anak teh jangan terlalu dipuji kieu kalau yang sudah terlanjur kumaha? Yang sudah terlanjur maka menurut saya biarkan saja. Anak menjual sawah sok sawah ge da tatalang raga tuh. Kamu coba panah teh sok jual. Nah, dan lu batur jual ku Jadi di sini orang tua harus segera ada pendekatan tauhid dan pendekatan ibadah. Fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqam mahmudah. Ada juga yang kaulan sakila kan itu. Ingin didengar oleh anak. Begini. Jadi RT, RW, lurah, RK, lurah, kades, apapun ya. Gubernur, wali kota, bupati, saya titip kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sekarang memimpin. Bapak-bapak rumah tangga semua. Yakinkan. Kalau saya boleh bicara untuk diri saya sendiri, saya tidak mampu memimpin. Saya tidak pernah mampu memimpin. Terus karena itu saya sholat malam
menyerahkan semua kemampuan saya kepada Allah agar Allah menuntun saya sampai Robi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni miladunka sultanan nasira. Artinya apa? Kepemimpinan saya akan dituntun oleh Allah. Saya tidak mampu memimpin istri saya, apalagi anak yang lahir di zaman generasi di ilmu yang berbeda. Kalau saya masih bermimpi perjalanan dago kebun kalapa itu pakai oplet atau mobil Honda TN dulu mah. Ya, zaman baheula kaimpikeun deui. Barudak mah ayeuna ngimpina lain eta. Mimpi anak saya berbeda dengan mimpi saya. Kalau mimpi anak saya berbeda dengan saya, kira-kira hidup kami berbeda tidak? Berbeda. Karena berbeda, mampu nggak saya memimpin seorang yang memiliki imajinasi yang berbeda dengan saya? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Iya kan, anak saya mimpinya sudah berbeda dengan saya. Ada nggak kalau dulu kan lingkungan, orang tua dan sekolah kan yang membentuk teh. Emang mimpi tidak membentuk itu? Membentuk. Betul. Sekarang ada tambah lagi gadget. Banyak lagi. Iya. Tontonan saya paling YouTube, saya simak Ustadz Adi Hidayat, Ustadz semua asatid di YouTube. Di YouTube. Anak saya mungkin membuka YouTube yang lain lagi. Cucu saya short yang kreatif di iWay atau apalah. Ya dulu mah ada ya macam-macam. Betul. Kira-kira sama nggak saya dengan dia? Dengan Beda anak-anak lah, beda. Karena berbeda, pertanyaannya saya mampu nggak sih mendidik mereka? Nggak mampu. Anggi nggak akan mampu mendidik anak-anak Anggi, apalagi oleh Anggi sering ditinggal dalam 1 bulan tuh 1 minggu hilang ya. Ayah 10 hari memang hilang kan dari anak-anak. Mampu nggak kita ketemu anak dengan kerinduan anak yang luar biasa? Kalau anak sudah rindu jangan ada nasihat, udah buk-buk aja dengan kerinduannya. Yang saya ingin sampaikan catatannya, tahajud. Tahajud itu bukan minta apa-apa, dekatkan diri kepada Allah. Begini, kalau kita sudah dekat dengan Allah, kira-kira bahasa yang kita akan keluarkan ketika kita bicara itu bahasanya uluhiyah atau bahasa manusiawi? Uluhiyah. Sudah uluhiyah. Saya dekat dengan Ustadz Ihsan. Belakangan Ustadz, believe it or not ya, saya sering sekali membaca sekarang Ustadz Yuris dengan hikamnya. Saya baca lagi tulisan bukunya Ustadz Yuris. Sekarang saya sering sekali ngobrol dengan teman-teman dengan bahasanya Ustadz Ihsan. Karena saya sudah merasa ada kedekatan dengan mereka. Ketika saya merasa dekat dengan Allah, kira-kira ngobrol saya tentang si Oneng atau si Nur. Pasti saya akan bercerita tentang Allah kan itu. Tentang Allah, iya betul. Atau apa yang menjadi firman Allah. Nah, kalau sekarang saya tidak dekat dengan Allah, maka saya akan sibuk berbicara uang. Bagaimana caranya saya tidak sibuk berbicara uang? Saya sudah merasa dekat dengan Dia yang Maha Kaya. Sudah tidak peduli lagi dengan itu. Eta sok jero tong kago. Benar ya, baina sama iwa sumur saat. Jadi memang tong sok heureuy lah. Kan aya mobil PLN keur ngomean ieu keur ngomean naon gardu gitu. Kan parkiran teh mun rusuh sembarangan, aya disub ceuk disub. Ieu mobil parkir sembarangan cenah. Dudut eta. Bebeja kadudungan teh. Mana mobil ditarik Pak cenah. Usaha ku disub ku aing pareuman ti di lampuna. Teu bisa gawe eta da poek. Matak tong sok heureuy gitu. Harus mengerti tentang kesulitan orang lain. Benar gitu. Ya seperti para pemimpin sekarang yang tidak paham tentang kesulitan rakyat. Oi, fahami, rakyat akan berdoa. Terus yang berdoa itu bukan rakyat kaleng-kaleng, ada rakyat yang tahajud. Insya Allah yang doanya istijabah. Ya Allah berikan negeri ini negeri yang baik. Mungkin diijabahnya dengan nyekek pemimpinnya. Mutu baik eta si pemimpin nanti. Dan kita titip ya, kalau kita nanti jadi pemimpin, jangan bikin repot, bikin sibuk orang-orang baik. Siapa yang menghidupi negeri ini? Yang taat dan baik bayar pajak, bener tuh. Terus kita semua dizolimi. Nu teu mayar pajak mah tidak dizolimi, dia teu mayar. Teu mayar sih eta mah. Iya. Eta lalaki nu tara udunan. Giliran dahar panggedena. Tara udunan.
Ya aduh gitu teh. Tapi Uncle Andi mah tas katawi beliau itu sangat dekat sekali dengan Allah. Uncle Andi mah. Nya nu sok abah teh ngobrol di rumahna teh mah geus mendung jeung kieu. Ya Allah lawaka hujan atuh cenah. Coba geus deket pisan. Bahasana teh meni congah pisan. Ulah waka hujan. Allah mah kalaka hujan eta. Menit teu apal 5 urang. Udah sampai Dah kudu kirim Google Map gitu. Ya, itu kedekatan. Boleh saja. Kedekatan kita dengan yang kita sembah. Merasa dekat sekali sampai kita merasa bisa ngobrol. Beda dengan kita dengan raja misalnya. Atau yang ngaku dirinya raja. Siapa yang ngaku dirinya raja? Saya di sini kalau saya ingin merasa berbeda dengan teman-teman yang lain. Teman-teman semua harus pakai baju hidung. Saya pakai baju putih sendiri. Pakai kopiah bodas dan saya pakai kuda. Wow, kudana bodas dehnya. Dan saya nggak ngaku bahwa saya pengen disebut raja. Kira-kira saya teh pengen disebut apa tuh? Kan gitu ya. Ketika saya menjadi seorang yang seperti itu, ya Allah ya Rabbi. Betapa menderitanya saya. Karena ternyata saya akan membuat kehormatan dan penghormatan palsu. Balik di budak ah. Nya lah budak deui. Nyen budak eta tadi cukup saya sententasi nu abdi mah cenah panjang. Abdi mah pondok cek abdi teh. Tanu panjang mah ceng i cenah nyugah. Nu pondok ge nyogok. Maksudna nu panjang jadi budak, nu pondok jadi horok. Naon maksudna teuing? Mending leuwih panjang, mending seke pondok. Atau pondok gedenya. Pondok gede, pondok puntet. Nah, ieu bah ye kalau ada orang tua ye maksa gitu ke anakna teh. Yang maksa dalam tanda petik teh, mana kudu ngaji, mun teu ngaji dicepret misalkan teh. Siga kita dulu lah nya ku kolot teh. Eta gimana bah untuk saat ini nih? Bagus sih sebetulnya orang tua seperti itu kalau anaknya mengerti ya. Kalau anaknya paham dan seragam sedesa seperti itu semua. Tapi kalau anak kita sendiri sedesa yang lain tidak, anak kita jadi depresi nanti karena membandingkan dengan temannya. Kan seperti itu. Jadi menurut saya kalau ngajak anak untuk soleh, jadilah teladan yang istiqomah. Kitanya berarti. Kitanya guys. Karena saya itu bukan hasil saya berjuang, tapi hasil orang tua saya mendidik. Orang tua saya hasil orang tuanya, hasil saya di mana ada di anak-anak saya. Nah, bagaimana cara kita mendidik anak? Wallahu alam. Tapi yang jelas kembali lagi tadi, kita tidak akan pernah mampu mendidik, membimbing, menuntun, nggak bisa. Kecuali fatahajjad bihi nafilatallah. Kemudian tahajud yang dijawab yang mana? Nah, ini kursi jelas. Bener. Anu sholat farduna tepat waktu. Yo sholat lohor jam 3, sholat asar 6:30, sholat subuh 6:30, kan sholat isya jam 11:30. Tahajud deh husu. Saat kira-kira diterima moal. Oh bener ya tahajud entong gitu. Terus rawatibna kadang-kadang. Sebelum subuh kadang-kadang, sebelum duhur setelah duhur kadang-kadang, setelah maghrib setelah isya kadang-kadang. Sepertinya tahajud kita diterima, tapi menurut saya mau ada. Mari maneh nu kudu dihare-harekeun anu nu teu kudu. Tah eta dipupujuh. Eta cul dog tinggal dog eta. Heuh dan nu diculkeunna dog. Gitu. Gitu. Dog itu mun cek orang luar negeri dog datang ka dieu anjing. Kan dog kan. Hot dog. Karena aya eta anu salat lohor jam 3 teh pas assalamualaikum. Jug adzan asar. Ngobrol ka babaturan teh. Sah. Bener cenah euy. Ciri akhir zaman teh karasa. Naon? Waktu teu karasa. Cikene salat lohor, ayeuna geus asar. Sia. Anu salatna injury time. Ujar kun teh akhir zaman. Iya itu. Dan setelah saya amati ya banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang sukses mendidik anaknya, meskipun sekarang anaknya masih kecil-kecil SMP SMA lah. Mereka sukses mendidik anaknya karena setelah saya tanya mereka tidak lepas tahajud, saum, Senin Kamis. Kemudian dia baca 1-2 ayat setelah sholat wajib, sebelum sholat sunat.
Ya, sebelum ba'da duhur teh sayat heula. Saya telah. Itu dia baca, dan ternyata kebiasaan itu ternyata ceramah saya waktu di masjid geologi, dan mereka jadi orang tua setelah mereka menikah. Kemudian saya ikut Ustadz, nasihat Ustadz. Itu di geologi itu tahun 2001 2005 lah. Kurang lebih saya bikin pengajian di 2004. Itu dia tidak lepaskan. So, saya ingat sekali bahwa rumah tangga tuh nggak akan beres kalau tidak dituntun oleh Allah. Karena supaya dituntun oleh Allah, gimana caranya? Dekat-dekatlah sama Allah. Nah, yang laki-laki sering-sering datang ke rumah Allah kan gitu. Kumaha dikenal oleh Allah kedeket nu jarang ke bumi Allah kan itu ya. Di Cikalong teh sama nih. Cengi di sini rumahnya. Setiap pagi pagernya ngebuka, saya masuk, saya ambil sampah, saya tutup pagernya, pergi, saya tutup pagernya, ada CCTV. Terus ada pembantunya nanya kepada Cengi, Pak, hari ini siapa Pak yang sering lewat di sini? Mana eta? Nya saya ini geto, ini tiap hari Pak. Mang nutupkeun pantok karena biasa terbuka dan membuangkan sampah, membersihkan bagian depan. Nya sahanya udah aja, tidak diteliti siapa. Terus Ceng itu tiba-tiba orang saya itu tiba-tiba datang minta tolong. Padahal Ceng hanya ngelihat saya di CCTV aja. Haji, naon? Anda tuh yang biasa nutup pintu? Iya, sudah rumah segede gini pintunya ngebuka, nanti gimana kalau ada yang masuk? Juga ada sampah jelek, masa rumah segede gini ada sampah? Masya Allah. Ada apa? Abdi teh Prayogi Artos 3 miliar. Kalem ayah tuh langsung dikasih. Kenapa? Karena kita sering datang ke rumahnya. Kan gitu. Iya. Jadi datang ke masjid lain ngan nungkul sholat tapi beberes teh. Ngomong lu hees hungkul mah. Cek dek MT ieu teh da kapungkur karpet teh cenah polos, ayeuna jadi aya motifan. Kada dia mun ngacai. Ya motifan. Allahu Akbar. Jadi ketika tahajud aya kaulan sakila tadinya. Iya. Jadi ketika akan dapat kaulan sakila itu akan dapat. Saya dengar ada seorang ustadz dulu ya, sekarang sudah pulang. Hebat pisan ustadz diri teh gitu kan. Geus jagoan pisan lah. Saya main ke rumahnya. Saya ngobrol, enggak ada kitab di rumahnya. Buku lagi sababaraha hiji, koran apa balatak. Terus kenapa dia bisa mencapai satu kondisi di mana dia bicara semua orang dengar. Ternyata kata anak yang sekarang jadi sahabat saya, dia tidak pernah lepas dari saum. Senin Kemis sama itu, saum Senin Kemis, baca Quran setelah sholat, rawatib, sholat on time, terus tahajud, dan setiap hari ada sodako meskipun hanya 1.000. Gitu. Itu luar biasa itu. Jadi semua kegiatan harian tidak pernah dia lepas. Wajar nggak kalau Allah tidak pernah melepaskan dia? Wajar, dituntun terus. Ingin mendidik anak dengan baik. Terserah dengan anak mau kayak gimana. Sekarang anaknya anjur-anjuran kumadinya. Tos tong di pikiran. Tos tong di emutan. Kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan itu. Dan kita tidak dan tahu. Dan saya juga masih setan hese kene orang rek tahajud teh pas heula panjang teh ngejengkang ngejeblag teh jadi tahajud teh ngejengkang itu tungtungnya sambil duduk tahajudnya. Jadi itu juga terus salat rawatib kadang-kadang disibukkan oleh panitia. Ustaz tos dugi ka mana apa nih? Udang ke rawatib. Ieu nuju ruku keneh. Diselfiekeun ieu nuju ruku keneh sakedah. Juara. Halo, angkel ini segena berbeda naros sih wajah naros.
manfaat kan itu. Dan kalau kita tahu Allah pengasih penyayang dan bisa memberikan manfaat, kira-kira kita bisa sabar nggak sih bersama Allah? Sabar. Nah, itu. Jadi bagaimana kita kenal dengan Allah Ustaz? Caranya ya? Semua ibadah. Semua wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah sampai mun bahasa Sunda nama. Beribadahlah sapaehna. Ya. Sapaehna geus. Sapaehna bener. Kenapa sapaehna? Ulah jangan-jangan orang ibadah asakin geus buru sapaehna. Kan itu. Jangan ibadah Nah, ibadah akhir dari saum apa yang kita ucapkan? Takbir. Takbir. Allahu akbar la ilaha. Takbir kan? Betul, takbir. Di dalam sholat paling banyak nyebut apa? Takbir. Nah setelah takbir yang banyak dalam sholat, ujung sholat apa? Salam. Assalamu. Kenapa kita menyelamatkan semua orang? Karena semua orang ciptaan Allah yang maha besar. Karena saya Allah teh. pengakuan akan keberadaan Allah yang maha besar. Kalau kita sudah tahu Allah yang maha besar dan kita akui, apa yang akan kita lakukan? Ketakwaan. Saya akan lakukan apa yang Allah inginkan dan akan saya tinggalkan semua yang Allah tidak suka. Tuh. Ya. Jadi jadi akhir daripada ibadah itu apa? Takwa. Oke. Wujud daripada takwa apa? Akhlak. Ya sudah saya sampaikan. Akhlak mulia. Jadi jangan sebut kita sudah bertakwa kalau kita belum terwujud dalam akhlak mulia. Bohong kita. Aing takwa blog. Itu benar. Itu udah. Jadi nggak ada itu takwa kalau tidak ada akhlak mulia. So takwa itu bukan pengakuan, tapi karakter yang sudah terlihat. Perwujudan. Saya melihat Ceng itu akhlaknya mulia. Masya Allah. Mau nyusul aja ngelakson. Eta ge mun geulis. Mun teh mah di blayer we. Itu. Jadi Masya Allah. Terus wujud daripada akhlak mulia apa? Akhlak mulia kita wujudkan dalam apa? Dalam perilaku sehari-hari. Ya, perilaku kita wujudkan dalam apa? Silaturahim. Kapan akhlak kita bisa tampil, bisa bisa kita lakukan? Silaturahim. Jadi ibadah itu tujuannya buat apa? Silaturahim. Dusta bahkan saya boleh disebut munafik. Jadi saya sama istri harus baik. Ya udah, saya baik. Setiap panggil jeung istri baik. Atuh. Baik. Itu. Jadi bohong kalau saya tidak baik sama anak, sama istri. Sekarang ada menantu, sama menantu saya tidak baik, sama cucu saya tidak baik. Bohong saya baik pada orang lain. Saya sekarang baik pada seorang. Sekarang sedang baik pada seseorang. Dan saya tetap baik kepada seisi rumah saya. Supaya kebaikan saya bukan menjadi kebaikan yang dusta. Dusta tadi. Iya. Saya fakir miskin, anak yatim, semua dapat. Tapi ke istri tidak baik.
Katanya cinta tapi merengan saware. Iya sok Mas Bet hasil Kamensen ya Mas Bet. Kamensen. Bu, aduh ya Bu. Mas Bet sok. ya Bu. Ya Mang Budi, Mas Bet hasil umroh misalnya menang 10 juta dibikin dengan 7 juta. Misalnya. Cinta bukan? Bukan. Bisnis itu mah. Yes. Ya kalau cinta mah semua dan nggak boleh bro-broan sama istri, nggak boleh. Udah awewe. Sis. Bro sini. Bahaya. Sis. Ya. Jadi bohong. Saya mencintai istri saya kalau saya ngasihnya sebagian dan ragu-ragu. Aduh, kasihin jangan. Kasihin jangan ke kumajang bensin, kumajang parkir, kumaha buat bensin parkir dan lain. Oh, ditataan. Saya ya ada ya pokoknya ragu-ragu itu bukan cinta. Oh, ada cinta yang lain, ada posko yang lain, tapi berarti nggak cinta ke sini kan itu. Ya meskipun posko lain, pokoknya tetap yang nama cinta mah brek aja. Dan catat ya para hadirin semua yang pada muda ini, saya sampai usia sekarang ini, saya boleh cerita bahwa dari dulu saya memberikan semuanya kepada kekasih di rumah. Hasilnya apa? Allah membalas berlipat luar biasa. Sab'asana bila min kulli sumbulati mi'ati habbatnya didinya karaosna. Dan itu sudah terbukti. Dibalas berlipat-lipat. Memang awalnya diuji. Istiqomah enggak saya ngasihkan, ada uang 500.000 kasihin 10. Duh, kurang teu boga. Sampai saya harus jalan. Kabayang tuh rumah saya di Pasir Pogor. Margahayu Raya, selatannya Margahayu Raya. Saya ngajar di PGI. Kemarin saya punya uang 500.000, saya kasihin semua ke istri saya. Terus orang tuh boga duit lempang dong. Hah? Belum ada handphone. Ngadik-dik saya sholat subuh juga di jalan. Sampai sini keringetan saya mandi baru saya ke sekolah. Dan alhamdulillah berbulan-bulan tadi balas ku Allah. Iya. Dan Allah menyatakan saya belum butuh. Udah aja, terus itu. Mantak hari tama panggilan abah ge papa ya. Papa, Udah lempang wae padahal. Mana si papa cenah? Keur ngadigle. Disebutnya ge night reader. Waduh. Puting-puting karena Gojek. Itu. Jadi Masya Allah. Oh, saya tidak pernah berpikir Allah tuh nggak balas, nggak pernah, nggak ada sedikit pun pikiran itu. Kumanya Allah tuh Allah menguji saya dengan kesengsaraan, nggak pernah saya kepikiran seperti itu. Saya jalani saja semuanya. Betul. Angin pun tidak pernah bertanya kenapa saya harus berjalan ke timur. Mun angin nararanya sigana ribut. Pabelit. Lieur ka urang. Kabayang teu rek ngarenghap angin balik deui coba. Bener. Berat. Jeung teu kaur lempang dia nanya wae di angin. Angin tidak pernah nanya. Dia mengikuti apa yang Allah inginkan. Dia mencari celah-celah yang lapang, yang luang. Dan Masya Allah setelah perjalanan panjang itu saya selesaikan sampai anak panas, bro. Asli natad anak hareeng harita demam. Saya gendong itu ke dokter. Dok, tolong obati anak saya. Tapi saya nggak punya uang, nggak bisa. Cek dokter. Dok, kan kode etik kedokteran juga harus menolong orang yang tidak mampu, dok. Nggak bisa. Ya sudah. Akhirnya saya jalan lagi ke tempat dokter yang lain. Tidak terlalu jauh, memang sekiloan lah. Terus ketemu saya dengan dokter, dan dokter itu sekarang ada di Unpad ya. Saya ingat sekali dokter anak itu. Masih ada sekarang? Masih ada. Oh, mangga ke dia. Oh, diperiksa baik-baik. Akhirnya anak saya sudah beres, saya bawa pulang. Dan saya lewat ke dokter yang tadi nolak. Dan saya malik langsung itu mah. Gering sih ya. Ke dokter itu. 2 minggu dari situ tutup terus. Saya tutup dokter itu teh. Nepi kaki wari. Siga nama pindah. Pindah alam. Nya pokoknya gering didinya pindah gitu. Walau alam, tapi nggak ada lagi, supaya mungkin kata Allah teh dudi ulah ningali di saya tak meureun ya. Sampai segitu, sampai betul-betul tidak ada dokter itu saya datangi, nggak ada waktu saya nggak punya uang. Saya buka baju anak saya buka baju saya peluk sampai ngesang bareng.
keringat bareng, itu betul-betul perjuangan itu. Berjuang, benar. Asli Nathan. Nah, jadi jangan pernah hirau dengan kesulitan hari ini. Karena kalau hidup kita masih 20 tahun ke depan, ada 20 tahun kebahagiaan yang kita lalui. Kenapa kita menangis hari ini? Hanya untuk kesedihan hari ini. Pret Sama seperti firman Allah, inna a'tainakal kautsar. Ya, sesungguhnya akulah yang memberikan nikmat yang banyak. Ya kan riwayat itu Ustaz kalau tidak salah dulu ada orang jahiliyah teh memanfaatkan isu pribadinya Rasul hari itu teh. Ketika putra laki-lakinya wafat kan, eta dicibir kan ada maneh mah teu boga katurunan. Oh, nikmat maneh mah putus pegat. Ya Rasulullah kan sedih hari itu. Hanya akhirnya bahasa Abah tadi mah, ketika kamu hari ini bersedih dengan satu musibah yang aku berikan kemudian dicibir, ingat nikmatku itu terlalu banyak. Yang sudah kamu nikmati besar sekali, dan kalau usia kamu masih 5 tahun ke depan, ada 5 tahun kebahagiaan yang akan kamu lalui. Terus lah itu mah quote hari ini. Quote of the day. Kita. Aya nu bade naos deui Mang Egi. Aduh ya lampu taman ke dia. Mengelan. Luar biasa berarti ini sahabat bab anak gini. Jadi aya nu naros teh. Rerencangan sepedahan teh ceng. Ya ari jeung Abah teh ngabahas teh memang perihal anak, istri, keluarga asa teu anggeus-anggeus cenah. Tidak akan pernah selesai sepanjang masih ada akad nikah. Iya, ada beda-beda tuh. Beda. Semua orang yang akad nikah dia berpikir bahwa dia akan bahagia, betul? Bener. Padahal pada saat itu dia sedang memulai sebuah saya mah pesimis. Memulai sebuah masalah. Bukan. Dia sedang memulai akur tahun keberapa? Nggak ada akurnya itu. Enggak, yang bisa menyatukan mereka mah sangu. Jadi nyatu bareng. Jadi menyatu itu jeung sangu. Itu. Jadi itu. Nggak ada. Suami istri sehebat apapun. Tapi banyak Ustaz katanya suami istri yang setelah nikah terus damai. Mereka pasangan bijaksana. Satu sama lain bisa memahami. Ya, kalau tidak bijaksana kira-kira bisa akur mas. Apalagi perjalanan suami istri hanya sekedar memenuhi keinginan kamu jadi istri harus seperti apa yang aku mau. Itu lagu Kris Dayanti ya. Ku ingin yang ku mau. Ku ingin. Ya, itu seperti yang ku mau. Ya. Nah, keroncong di mana biar? Keroncong. Oh, sepulang nanti Solo teh jadi keroncong. Nah itu. Terus, apakah ada suami istri yang merasakan kedamaian? Nggak ada. Damai itu datang ketika salah satunya paham. Saya akan sangat merasa damai ketika saya ingin membuat istri saya bahagia dan istri saya tersenyum bahagia. Damai bisa. Dan nggak bisa saya minta istri saya membuat saya damai. Tentram nggak bisa. Jadi siapa yang membuat saya damai? Diri saya sendiri. Berdamai dengan saya pengen anak saya membuat saya damai, ya udah saya bikin anak saya bahagia. Saya pengen anak saya sukses. Itu yang akan membuat saya merasa damai. Dari kita bukan minta damai atulah kita bisa. Cek angkat damai mah 50.000 terbalik sih itu. Jadi nggak ada dalam rumah tangga tuh damai, nggak ada. Datangnya tuh bahwa kalau Cengi sebagai suami dan istri merasakan ini suami tidak beres, maka istri yang hebat akan memanfaatkan semua kekurangan suami untuk menyempurnakan akhlak dirinya. Dan tahu suaminya pembohong, ya sudah, saya sebagai istri tinggal percaya atau tidak beres. Tidak usah ngurusin bohongnya supaya jadi jujur. Atau jadi rudatnya. Nggak usah, karena urusan jujur dan bohong itu urusan Allah dia.
Ceng'i dengan Allah itu kan biar Allah yang menyelesaikannya. Dan istri harus paham bahwa suami pembohong itu penyebabnya dan pelatihnya adalah istri. Nah, semua laki-laki di istri harus paham itu. Ah. Oh, Bu, Mas Betu. Semangat pisan. Iya Jadi bener. nggak ada. Nah sekarang ada nggak sih istri yang tidak matre? Ada. Siapa istri yang tidak matre? Istri yang dipenuhi oleh suaminya. Oh. Kebutuhannya. Kebutuhan apa? Bukan hanya kebutuhan materi, kebutuhan rohaninya juga. Bahkan kebutuhan birahinya penuhi. Supaya istri, mah kenapa mama nggak pernah jajan sekarang mah? Nggak puas aing mah. Kan gitu bahasa nanti. Wareg keneh nu penting gadget. Nah, kalau tidak puas larinya kemana wanita? Shopping. Shopping. Jadi kalau ada wanita shopping itu kita tanya pada diri kita sendiri, banyak ketidakpuasan yang kita berikan. Oke, satu itu. Yang kedua, ketika laki-laki jajan, hayo ngajak jajan ke restoran. Istri harus nanya itu. Kenapa? Makan di restoran gitu. Makan di restoran. Saya pernah nanya sama bapak-bapak yang rajin ke restoran. Kunaon Kang restoran we? Di mah tenggeuna. Sugante legeg, loba duit waktu tunguna di. Jadi semua tidak usah nyalahin. Udah kita, apa betul masakan istri tidak enak? Saya pernah menjadi suami dari istri saya yang tidak bisa masak. Artinya belum profesional. Sekarang wis jagoan. Masak lauk gurame heuh. Beuh, eta mah geus rasa stik daging sapi. Nyana Rasa wahyu. Wagyu. Wagyu. Oh kan aki-aki mah ieu teh stikna wagyu. Oh wahyu. Cenah. Geus balel. Wahyu. Wagyu jadi wahyu. Aing eta dulur urang euy. Jadi waktu saya ingat nasihat Rasulullah ya, sekarang kita tahu tidak boleh menghina makanan masakan kan. Dan waktu itu bapak yang menasehatinya, nikmatin semua. Jangan pernah ngomong asin pada saat terlalu asin. Ngomong manis atau hambar pada saat itu terjadi. Nikmati. Saya nikmati semuanya tanpa protes. Terus istri saya nanya kan, raos pak, alhamdulillah nikmat pisan, udah pergi aja saya. Manehna nyoban, karasa. Nggak usah saya ngomong, biar dia aja yang merasain sendiri. Sampai akhirnya apa? Karena saya dianggap sebagai orang yang menghargai karya dia, maka dia pun tidak pernah Tapi abah mah soalnya mun ngomong andi mah situ mangga mamam. Enggak, dia merasa bahwa saya menghargai masakannya. Efeknya apa? Dia tidak pernah menghina apa yang saya lakukan. Dia tidak akan pernah menghina apa yang saya berikan. Gitu. Kulan? Urusan bukan bohong, menutupi kebenaran. Wah, ya ada ya benar. Mana pembohong bukan? Aduh, saya hanya penutup kebenaran. Aduh. Enggak, itu mah menghindari sesuatu yang menjadi bencana. Ya, Menurut Rasul ya, dan Rasul memerintahkan jangan mencela makanan, karena tidak boleh mencela makanan. Ini sudah saya puji berarti kan? Iya. Kumaha eta karedok raos? Juara geus. Pas dikitukeun pahang meureun. Urang mah diseri di jalan. Akan saya. Akhirnya dia memperbaiki kualitasnya, memperbaiki dan beres. Sekarang dia master chef terbaik. Dan saya tidak pernah ngajak dia makan di restoran. Kalau dia ngajak juga saya selalu bilang udah masakan Umi enak. Masalahnya lebar duit.
Tapi aya istri nu pintar, mana itu goreng lauk teh can asak-asak wae. Muhun abi tadi lepat ngagoreng, kunaon? Ngagoreng laukna pahareup-hareup. Jadi ngobrol wae laukna cenah. Jadi teu asak-asak. Laukna ngobrol. Atuh aya lauk digoreng minyakna ngumplang. Terus laukna ikan baronang nya ngoja ya. Baronang siang. Bahaya. Allahu Akbar. Jadi berarti Bah mungkin ya nih mah dari tidak mencela makanan apalagi makanan buatan istri selama itu juga kita sedang menghargai si pemasaknya Memuliakan. memuliakan Dan gini, ingin punya istri yang mulia, muliakan guys. Ingin punya istri terhormat, hormati guys, gitu aja kok. Nggak usah kamu jadi pemajikan teh sing mulia tuh, sing terhormat, nggak usah gitu, kita aja yang memuliakan. Bagaimana dia bisa terhormat mulia kalau kita sendiri menghinakan kan itu? nah benar. Makanya mah pikirannya karena bujur hayam. Berarti Urang- pagaweanana Kurang mapan lempeng, heeh. ulah mah lempeng Si eta we. jeung bujur hayamna teh jalu deui pan urang mah hayam ge milih-milih atuh ada jalu mambung saruana atuh ada jalu urang ge embung Aduh. Akbar. Aduh jadi baratuk kieu teh. Halo, tos tabu salapan geuning pamirsa teh. Insyaallah. Nah, Dan ini Cengi terima kasih ya, kita sudah bareng lama alhamdulillah dengan HDC Iya kita nih, ini. HDC. Dan mudah-mudahan kebersamaan ini menjadi berkah ya. Amin ya Allah. Sebab saya mendapatkan input yang banyak dari Cengi, dari Ustadz Ihsan, Ustadz Yuri, Ustadz Epul, Mas Bet. Saya dapat banyak sekali. Betul. Bahkan saya kepada Mang Dika, tolong segera diupload Om, supaya apa? Supaya segera saya mendapatkan ilmunya. Masya Allah. Saya sering mengulang-ulang itu ceramahnya Ustadz Epul, saya ulang-ulang gitu kan. Dan mohon ada catatan saja bahwa saya mengulang-ulang bukan untuk mencari sesuatu yang sifatnya mengundang kritik ya, wah ya salah atau enggak. Saya hanya mencari di dalamnya hikmah, di dalamnya ilmu, dan saya dapatkan ternyata. Ketika saya cari makan, saya dapat makan. Ketika saya cari ilmu, dapat ilmu. Ketika saya lihat YouTube itu, saya dapat ilmu semuanya. Jadi kepada sahabat semua di rumah, terima kasih sudah nonton ya. Terserah kita rek nonton rek dia, tapi yang jelas nuhun atas supportnya. Dan yang sangat luar biasa, Ceng Idris, Masya Allah. juara. Nuhun Ustaz. Juara adan memang abdi kampung. Nuhun, abdi pan juara komat. Oh nu serius. Oh punten atuh punten. Abdi juara komat. Bias abdi nu lepat. Ieu juara adan eta juara komat. Hai, saya teh juara adan Kang halo Bandung ya. Aduh. Allahu Akbar. Justru abdi mewakili sahabat-sahabat. Tidak ada kalimat yang bisa diuntai selain abdi terkhusus sok ngadoa gitu. Maksudnya ya Allah, ketika saya bertemu dengan guru, dengan orang tua yang hari ini mendampingi, maka jangan lantas engkau cabut kenikmatan ini. Betul. Benernya Ceng bener nggak sarua teh jeung urang. Sarua. Sok sono urang teh. Sok Kadang-kadang sono, urang teh sok ngaca. Urang sok sono jeung Cengin sok sono, kadang-kadang sok bari ngaca urang pura-pura ditiung. Sono bedanya. Pokoknya sok sono. Makanya tadi sore yang pertama saya tanya bukan siapa-siapa, saya lihat Cengi ka dieu mah. Itu selalu saya tanya. Kenapa ada kerinduan? Ada kerinduan. Hatta kemarin tuh, kemarin bisa tuh nu abdi moto ka Abah. Terus? Ya, ketemu sareng Ustaz Ulah Adang ceung, kan mohon. Nah, pas anjeunna lungsur juga gabrug. Iya Ustaz Jojo. Naon babaturan adi aing. Waduh. Babaturan. Pan Ustaz Jojo nanya saya teh nu aing. Geus paing aing. Pas ngarendeng tiluan kan? Iya Ustaz Adang, ya Ustaz Jojo abdi di tengah. Nah, sasa umuran cek. Sia ka bawa kolot. Ka bawa kolot. Kolot. Allahu Akbar. Hatur nuhun pisan Abah sagala rupi ilmuna terkhusus tempatna, jamuana. Ya luar biasa. Tadi ada siomay ya. Siomay. Ada tahu itu harus dimakan, tahu bakso. Nah, harus bakso. dimakan. Soto. Betul. Soto banjir. Jadi meh caina ieu Ame teu kudu nyapek diuyup caina ngumplang. Suruput. Da tadi mah kitu. Tapi nu unik mah angkel. Habekeula soto, kecap dikucurkeun.
Membajarkan tadi yamin. Geus dikucurkeun diyamin bener teh nyising nya. Bahaya. Bahaya. Aduh abah hatur nuhun pisan Ibu Wakili sadayana. Closing statement barangkali. Ketika tadi abah membahas dari ujungnya adalah ibadah, ternyata di akhirnya adalah silaturahim. Inilah barangkali mudah-mudahan jadi wujud ibadah kita. Setiap Selasa sore kita silaturahim di sini. Seminggu kemarin Ustadz Ihsan tidak ada pun itu sayanya duka dari orang lain merasa kehilangan. Iya, sampai saya nyari-nyari dicopet kusaha urang kalengitan urang. Merasa kehilangan. Kenapa? Karena ya betul dari bab silaturahim itu ternyata dari sisi akhlak siapapun yang hadir hari ini kita rasakan, Mbak. Kebaikan-kebaikan nanti. Tapi ayah ikhlas itu tidak bisa dinilai dari apa yang dia lakukan, tapi bisa dirasa dari apa yang kita rasakan. Ikhlas itu seperti bola lampu. Kawat fijar itu nuraninya, bola lampu hatinya, dan ketika nyala itu ikhlas. Terang benderang. Kalau nyalanya 100 watt, ikhlasnya 100 watt. Bergaulah dengan orang yang ikhlas supaya kita tidak tersesat. Nah, kalau saya 100 watt, saya bertemu dengan Ceng I yang 300 watt, kira-kira saya silau nggak di hadapan beliau? Silau. Nah itu. Jadi kalau kita ingin orang lain silau, siup gitu ya. Silau oleh kita, sok sing ikhlas. Makin tinggi ikhlas kita, makin besar watase ikhlas kita, maka insya Allah kita akan menyilaukan banyak mata orang. Tidak usah kita membuat orang menghormati kita, cukup kita ikhlas. Ikhlas diujinya di mana, Ustaz? Tahajud. Tahajud, kembalinya ke tahajud. Jadi jangan ingin dihormati orang. Kieu we ayo. Angkel hormat atuh. Oh siap. Bahkan karena istrinya yang melatih Angkel selama ini, panggilannya bukan I beb. Pagi coach. Ka istri teh coach, pagi coach. Lah kata lah. Atas pokoknya mah gitu weh. Thanks badig untuk Abah sing berkah. Moga satu doa saya itu selalu semoga Abah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini almarhum ini yang Allahyarham yang fotonya ada, ini tempatnya ini jadi berkah ini. Amin amin. Ini insyaallah kebaikan senantiasa Allah berikan kepada Amin ya Allah. Allahyarham beserta keluarga, termasuk barangkali anak cucu keturunannya. Betul. Semoga mendapatkan bukan keberkahan. anak cucu, anaknya dan keturunannya. Dan keturunannya. Di Dima nggak ada orang yang namanya cucu. Pan anak cucu menak saso. Anak Andi. Anak cucu. Anaknya. Anaknya. Hatur nuhun pisan ya orang-orang yang berakhlak mulia yang hadir hari ini meskipun kadang-kadang ada sahabat yang tidak berakhlak. Dari udut taramawat tapi ngebul wae sih eta tidak berakhlak pisan. Insya Allah penak deui salasa payun, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan. Amin, amin. Tidak dicabut nikmat ini kalaulah ada doa semoga Allah tidak mencabut hidayah yang sudah ditetapkan. Semoga kenikmatan silaturahim ini pula tidak Allah cabut dari diri kita. Amin. Hatur nuhun pisan Abah, hatur nuhun kasadayana. Insyaallah penak deui salasa payun. Aku lu qouli hada wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi